yang tidak terjadi suatu kejadian pun di dunia ini kecuali pasti dengan kehendaknya, baik itu kejadian yang baik maupun yang buruk, baik itu ketaatan maupun kemaksiatan, baik itu keimanan maupun kekufuran. Itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah wajib bagi Allah Ta'ala bersifat iradah, artinya menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Dan cacat keyakinan seseorang ketika menganggap ada sesuatu di dunia ini yang terjadi luput dari kehendak Allah. Mau itu kufurnya orang kufur, dolimnya orang yang dolim, maksiatnya orang yang maksiat, itu semua kehendak Allah Ta'ala. Karena itulah dalam menyikapi hidup itu yang paling penting adalah ar-ridha wa taslim, ridha dan berpasrah kepada Allah. Sehingga sesuai dengan ucapan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia mengatakan la yaksuru hammuk ma quddir yakun. Jangan banyak sumpah, yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Jangan banyak sumpah, sehingga yang bikin seseorang itu lupa kepada Allah ketika dia menganggap kemampuannya bisa merubah dunia, kecerdasannya bisa merubah sesuatu. Itu yang menjadikan dia sumpah, sehingga dia hidupnya punya target yang sudah Allah atur tadi, tapi dia ingin ngatur dirinya sendiri. Sehingga inilah yang menjadi seseorang itu terus berkeluh kesah, mencari sesuatu yang sudah dijamin, tapi dia bermalas-malasan akan sesuatu yang Allah tuntut untuk dia. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan Kitabul Adhkar dari Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, masih tentang masalah salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Waslun law taraka surat al-jum'ah fi rak'atil ula min salatil jum'ah. Sumpama sang imam meninggalkan pembacaan surat Jumat di rakaat yang pertama pada salat Jumat. Qara'a fi tsaniyah surat al-jum'ah ma'a surat al-munafiqin. Maka dianjurkan pada rakaat kedua dia membaca surah Jumat dan surah munafiqin. Ini seumpama dia hafal atau memang sudah disiapkan, ada tulisannya kayak yang seperti ini ada, cuman dia lupa pas baca surat lain, maka rakaat kedua dia tetap baca dua surat itu sekaligus. Kenapa? Karena dua-duanya datang dari Nabi, sehingga walaupun itu bertentangan dengan kaidah rakaat pertama harus lebih panjang dari rakaat kedua, cuman karena itibak lebih kuat, itu dua surat ini harus itu sering dibaca oleh Nabi, maka jangan ditinggalkan. Ya, ini bagi yang hafal atau memang sudah disiapkan di tempat imam bacaan untuk surat tersebut. Wa kada salatul Id wal istisqa wal witir was sunnatul fajri wa ghairuha. Demikian juga pada salat Id itu yang disunahkan surah Qaf ya, sama waqtarabat ya. Ketika dia rakaat pertama lupa surah Qaf, maka rakaat kedua menggabungkan dua surat sekaligus. Atau istisqa. Istisqa di sini dikatakan sunnah apa kemarin istisqa? Yaitu membaca iqtarabat sama Qaf juga sama. Kalau dia lupa, maka digabungkan dua surat itu di rakaat kedua. Wal witir, juga sholat witir. Witir ini bagi yang sholat 3 rakaat ya, maka
maka dianjurkan rakaat pertama baca Sabbihisma. Pas rakaat pertama dia ini nggak baca Sabbihisma, ya, baca surat Ma'ad Ad-Duha, maka disunnahkan rakaat kedua baca Sabbihisma plus Al-Kafirun. Walaupun secara kaidah nyalahi kaidah ini, cuman karena ini ittiba, ikuti Nabi lebih kuat daripada kaidah, maka dalam hal ini tetap disunnahkan Sabbihisma di rakaat kedua plus Al-Kafirun. Wa sunnatul fajri atau sunnah fajr. Sunnah fajr yaitu ayat qulu amanna billah wa ma unzila ilaina sampai akhir. Dia lupa gak baca itu, maka ini ayat dibaca lagi di rakaat kedua, gabung dengan ayat qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya. Kemudian wa ghairiha mimma dzakarna, dan selain salat-salat tersebut yang sudah kami sebutkan yang semakna dengan salat Jumat, yaitu apa? Yang punya surat-surat khusus dari Nabi. Idza taraka fil ula ma huwa masnunun, jika dia meninggalkan di rakaat pertama surat yang itu disunnahkan, ata fi tsaniyah, maka hendaknya membaca di rakaat kedua dengan bil awal wasani, surat yang pertama dan surat yang kedua. Kalau dia ada disunnahkan sudah rakaat kedua, pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Ini kalau dalam ba'diyah maghrib. Nah, kemudian dia nggak baca di ba'diyah maghrib ini Al-Kafirun. Sunnah rakaat kedua Al-Kafirun plus Al-Ikhlas. Ya, kenapa? Karena ittiba lebih kuat. Li'alla takhlu salatuhu min hataini suratain. Ini beliau memberi alasan agar tidak sepi sholatnya tersebut dari dua surat yang sudah disunnahkan. Walau qara'a fi shalat Jum'ah fil ula. Ini kasus lagi. Seumpama sang imam membaca dalam sholat Jumat dalam rakaat pertama surat Al-Munafiqin, berarti dibalik. Harusnya Munafiqin ini dibaca rakaat kedua, tapi dia baca rakaat pertama, ya. Wa qara'a fi tsaniyah, dan membaca di rakaat kedua surat Al-Jum'ah, ya. Dibalik, yang harusnya di rakaat pertama dia jadikan rakaat kedua. Contoh seumpama rakaat pertama membaca hal ataka hadits ghasyiyah, ya harusnya dia yang kedua, tapi dibaca yang pertama. Rakaat kedua dia baca Sabbihisma. Ini kayak apa hukumnya? Kalau seperti itu, wala yu'idul munafiqin, tidak perlu ngulang surat Al-Munafiqin, tidak perlu, karena yang penting ada. Yang penting di sholat itu dua surat ini sudah kebaca. Mau itu di awal mau di akhir, yang penting dua-duanya kebaca. Kalau rakaat pertama baca surat lain selain yang disunnahkan, maka dianjurkan rakaat kedua menggabungkan dua surat yang disunnahkan. Ya, nah, ini sunnah, sudah jarang. Ya, bahkan kalau sekarang kalau kita baca dua surat dikira ini macam-macam aja imamnya, ini dibahas. Nah, ini kenapa kok imamnya baca dua surat? Tidak masalah, ya, tidak masalah. Imam Syafi'i itu beliau selama Ramadan khatam Quran 60 kali, semuanya dalam sholat. Berarti satu hari itu 2 kali khatam. Jelas gak mungkin satu surat aja, ya. Apalagi kayak juz amma itu bisa satu kali rakaat itu juz amma, khatam selesai juz amma. Nah, sehingga tidak masalah. Bahkan hukum ngulang Fatihah ya apa? Contoh umpama surat habis Fatihah dia baca Fatihah lagi, habis Fatihah lagi dia. Hukumnya bagaimana? Tidak masalah, tidak apa-apa, dan dapat pahala sunnah. Cuman jarang kayak gitu. Seperti ini jarang, ya. Tapi kalau ada, ya itu hukumnya tidak apa-apa. Mungkin dia nggak ada yang hafal, kecuali Fatihah. Habis Fatihah lagi dia sebagai surat sunnahnya. Kemudian waqad istaqsaitu dalail hada fi syarhil muhaddab, dan sudah saya jabarkan, kata beliau,
Imam eh, Imam Asy-Syairazi. Imam Asy-Syairazi. Beliau ini dijuluki Syekh Syairazi karena banyak ulama di zaman beliau mimpi Nabi dan bilang kirim salam sama Syekh Syairazi, dipanggil Syekh. Nah, sehingga beliau mulaqab dengan Syekh Syairazi. Maka disebutkan kitab beliau itu yang hatam, baca kitab beliau hatam itu rata-rata jadi ulama. Ya, rata-rata jadi ulama. Hatam yang penting. Dua kitabnya segini, dua. Muhadzab ini dua jilid. Di situ beliau membahas fikih sak dalilnya. Jadi bahkan kalau ada dua pendapat, dalilnya ini. Itu dalam mazhab Syafi'i aja itu beliau. Nah, sama Imam Nawawi disyarahi. Kalau nggak salah 17 jilid segini. Itu pun belum hatam. Karena beliau belum masih 3/4 meninggal. 3/4 nyarah kitab itu beliau meninggal. Kitab terakhir yang beliau syarahi ini syarah Muhadzab, itu Al-Majmu', itu terakhir kitab beliau yang ditulis, belum kelar sudah wafat. Nah, beliau mengatakan untuk dalil-dalil ini semua sudah dijelaskan beliau dalam syarah Muhadzab. Ini Muhadzab ini jarang baca. Kalau dibuat pengajian umum jarang yang paham itu Muhadzab. Ya, rata-rata khusus santri karena memang pembahasannya lebih jelimet, lebih sulit. Waslun sabata fi sahih, telah datang di dalam hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah kana seringkali yutawwilu fi rak'atil ula, memanjangkan berdiri dalam rakaat pertama, minas subhi wa ghairiha, baik itu salat subuh atau selainnya, mala yutawwil fi tsaniyah, yang mana tidak panjang di rakaat kedua. Jadi di sini disunnahkan berarti memanjangkan berdiri pada rakaat pertama daripada rakaat kedua. Ya. Wa dhahaba aktsaru ashabina, maka berpendapat sebagian besar ashabina, yaitu ulama Syafi'iyah, ila ta'wili hada, dalam mentakwil masalah ini. Apa? Waqal, bagian mengatakan la yutawwilul ula ala tsaniyah. Nah, sehingga mereka mengatakan tidak memanjangkan yang pertama dari yang kedua, hanya sama saja panjang pendeknya. Wa dzabal muhaqqiqun minhum, tetapi para ahli tahqiq ini berarti orang-orang yang mengumpulkan dalil-dalil dari yang pro kontra, kumpul dalil semua, kemudian dia memilah dan memilih dari dalil ini mana yang paling kuat. Jadi makom tinggi dari ulama itu muhaqqiq. Ya, tahqiq ini nggak cuma dari satu dalil dia dapat, tapi dalil banyak. Karena itulah kalau zaman sekarang biasanya ada orang bilang, oh ini nggak sunnah Ustaz, ini ada hadisnya. Dia cuma dapat hadis satu, baru dia koar-koar ini loh, agak sunnah. Tapi hadis yang mensunnahkan banyak, cuma dia belum dapat. Ya. Karena semua hadis itu tidak mungkin datang kepada kita kecuali pasti mampir dulu kepada para imam madhab, karena mereka zamannya dengan Nabi sangat dekat, yaitu Imam Abu Hanifah tahun 80 Hijriah lahir sampai 150, Imam Syafi'i 150 sampai 204. Bahkan sebelum lahirnya imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim belum lahir itu. Belum lahir. Tapi hadis ini nyampe ke Imam Bukhari pasti melewati imam madhab ini. Karena itulah mengapa imam-imam hadis tidak bikin madhab sendiri, tapi mereka ikut para imam-imam yang madhab. Mereka ahli hadis ya, cuman ngeramu hadis nggak bisa. Kumpulkan ini mana yang paling benar, nggak bisa, karena ini ada ilmu khusus. Yang bisa ya ulama madhab ini, yang sering yang kita ketahui, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, sehingga apalagi zaman sekarang yang baru dapat hadis satu,
terus berani menolak pendapat yang sudah lama. Dia baru baca Sahih Bukhari langsung dipegang. Dan Sahih sangat banyak. Selain 2 Sahih ini banyak. Ada Sahih Ibn Hibban, ada Sahih Khuzaimah, ada Sahih Al-Jarud, ya, ada Sahih Al-Hakim, banyak. Dan yang sunan pun sangat banyak kitab Sahih yang nggak terdapat dalam kitab-kitab yang khusus Sahih. Ya, sehingga kita ini enak tinggal makan. Ya, kita tinggal istilahnya sudah jadi bakso, nggak perlu ngeramu lagi. Yang ngeramu itu mereka ulama madhab, sehingga jarang di kitab fikih itu dijelaskan dalil, jarang. Ya, jarang. Kenapa? Karena kalau ditulis dalilnya malah repot bahas dalil, tidak membahas amaliyah. Jadi yang dibahas dalil aja, amaliyahnya nggak dibahas-bahas. Ini padahal intinya fikih cuma untuk amaliyah. Contoh bahas niat, dari niat kumpulkan semua. Hanya wudu bahas niat terus seminggu nggak jadi. Ya intinya ya apa, orang itu ngerti wudu selesai. Nah, sehingga kita lebih mudah untuk belajar fikih. Nah, ini kemudian sebagian dan para muhaqqiqun berpendapat kepada sunnahnya istihbab tatwilil ula, sunnah memanjangkan yang pertama karena hadis sahih ini. Ya. Wattafaqu, dan mereka sepakat ala anna tsalitsah war rabi'ah, bahwasanya rakaat ketiga dan keempat yakunani aksar minal ula wa tsaniyah, lebih pendek dari rakaat kedua dan pertama. Kenapa? Karena enggak ada suratnya. Enggak ada suratnya, 3 4 enggak ada surat. Sehingga ulama sepakat enggak ada lebih pendek daripada pertama dan kedua. Wal ashah, dan pendapat yang paling sahih, annahu la tustahabbu surah fihima, bahwasanya tidak disunahkan di dalam rakaat ketiga dan keempat membaca surat, kecuali bagi makmum yang sudah selesai Fatihah tapi imam belum ruku. Ini pengecualian. Makmum yang dia selesai Fatihah tapi imam belum ruku, maka untuk makmum yang seperti ini sunnah membaca surat, tapi nggak sampai full. Istilahnya kalau imam ruku langsung dia ikut ruku dan tidak boleh melanjutkan suratnya, karena khawatir imam selesai ruku dia baru ruku, maka dia nggak mendapatkan rakaat tersebut. Dia harus nambah rakaat lagi karena nggak dapat ruku bersama imam. Ya. Nah, kemudian fa'inkulna bistibah biha, jika kita berpendapat dengan kesunahan surat tersebut, ya, wal ashah, kalau kita mengatakan disunahkan baca surat rakaat ketiga dan keempat, maka pendapat yang sahih anna tsalisah karrabi'ah, bahwasanya rakaat ketiga seperti keempat. Maksudnya apa? Panjang pendeknya sama. Bukan berarti Ustaz, kalau kan tadi kan dibilang yang paling sahih 3 dan keempat gak ada surat. Berarti apa? Lawannya sahih. Kalau ada pendapat ashah paling sahih, lawannya ini sahih berarti. Itu dalam fikih ya. Dalam fikih itu kalau ada yang mengatakan ini paling sahih seperti ini, berarti lawannya apa? Yang lain sahih. Kalau dibilang yang sahih ini, lawannya dhaif, lemah. Dan itulah kita tidak boleh mengatakan Islam agama yang paling benar. Tidak boleh. Kenapa? Berarti yang lain benar juga. Cuman yang paling benar Islam. Ya, berarti membenarkan agama selain Islam. Yang benar Islam agama yang benar, bukan yang paling benar. Yang lain salah, selesai. Sesuai dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Nah, itu dalam fikih juga gitu. Jika pendapat al-ashah paling sahih, lawannya selain itu berarti sahih. Nah, kalau kita bilang yang sahih ini adalah sunnahnya surat 3 dan keempat, maka apakah yang ketiga lebih panjang dari yang keempat atau bagaimana? Anna tsalisah karrabi'ah, rakaat ketiga sama dengan keempat, sama-sama suratnya. Istilahnya itu kalau memang ada surat, maka panjangnya gak jauh beda. Wakila, ada pendapat yang ketiga, bitatwiliha alaiha,
Rakaat ketiga lebih panjang dari yang keempat. Ini bahasa Imam Nawawi agak ribet. Bahasa Imam Nawawi memang agak seperti ini, sehingga kalau tidak fokus bingung. Ini istilahnya bahasa Imam Nawawi itu sering beliau nggak menjabar banyak, tapi pakai kode-kode gitu, sering kode-kode. Nah, tapi itu bagi yang mendalami akan ngerti. Ya. Faslun ajma'al ulama, para ulama sudah bersepakat. Bersepakat di sini berarti yang menyalahi dosa, yang menyalahi kesepakatan ulama dosa. Di sini ijma. Ijma ini dalil nomor 3, sumber dalil nomor 3 setelah Al-Quran, hadis, ijma. Yang keempat qiyas. Ini dalil sumber dalil dalam Islam itu 4. Ya. Nah, ijma ini apa Ustaz? Ijma itu kesepakatan para ulama sedunia di satu masa atas suatu hukum. Contoh umpama di masa tabi'in sepakat semua kalau dalam urusan waris kakek ini sejajar dengan saudara dalam urusan waris. Jadi kakek sama saudara mayit ini nggak ada yang mana diunggulkan, nggak ada. Dua-duanya ini satu derajat, sepakat. Nah, kalau tahu-tahu zaman setelahnya ada yang mengatakan kakek lebih berhak daripada saudara, berarti apa? Kalau ada kakek dan saudara, kakek yang dapat, saudara nggak dapat. Kalau seperti itu bilang, maka dia berdosa. Kenapa? Nyalahi ijma di masa yang sebelumnya. Ya, itulah ada kitab ijma segini kitabnya. Itu mengumpulkan semua ijma yang terjadi mulai zaman sahabat sampai era pengarangnya nulis. Ya. Sehingga tidak terjadi sesuatu kecuali sudah sepakati para ulama. Nah, kalau zaman sekarang tahu-tahu ada yang menabrak itu, yang menabrak walaupun alim besar, kita bilang Anda berdosa dalam urusan ini. Kenapa? Melanggar ijma. Walaupun alim besar, kita tidak urus urusan itu, karena masalah itu sudah seperti ulama sedunia di masanya. Sehingga nggak boleh ada ulama siapapun setelah itu yang merobek keputusan ijma ini, nggak boleh. Itu ijma namanya. Dikatakan ajma'al ulama seluruh ulama sudah sepakat alal jahr bil qiraah fi sholatis subuh, mengeraskan suara dalam sholat subuh. Wal ulayain, dan 2 rakaat pertama minal maghrib wal isya, sholat maghrib dan isya itu sudah sepakat. Kalau ada orang tahu-tahu mengatakan udah maghrib ini sir saja sudah, sunnahnya sir aja, ini berarti ngelanggar ijma. Walal isror, dan mereka juga sepakat sunnah memelankan suara fid duhri wal asr. Ini sebagian orang mengartikan sir itu di hati. Nah, ini sebagian orang mengartikan bacaan sir itu di hati, padahal bukan. Sir itu pelan. Kita perhatikan sebagian orang itu kalau sholat takbirnya di hati dia. Ini enggak ada. Di dalam konteks fikih 4 madhab tidak terdapat takbir di hati, enggak terdapat. Fatihah di hati enggak terdapat. Tahiyat akhir di hati enggak terdapat. Semua itu dibaca. Bedanya kalau Fatihah ya, rakaat 1, 2 maghrib isya itu dikeraskan. Selain itu dipelankan. Pelan ini minimal telinga dengar sendiri. Kalau baca di hati walaupun sambil qomat kamit, hukumnya tidak sah. Ini banyak terjadi di sebagian masyarakat kita, di mana mereka tidak berucap apapun ketika sholat, menganggapkan hukumnya sir. Sir itu artinya pelan, bukan di hati. Memang sir itu kalau di kamus ada, arti hati ada. Sehingga ada dzikir siron. Siron ini ada mengatakan kolban, kolab hati ada. Dia mengatakan sir ini pelan. Ya. Cuman yang muktamad dalam urusan baca, kalau dibilang qara'a sirron, membaca sir. Sir ini bukan baca di hati, tapi baca pelan. Ini baca pelan. Ini penting dalam bahasa, penting ya. Nah, kemudian dan sunnah pelan dalam sholat duhur, asar, dan rakaat ketiga
salat maghrib, wasalisah warabiah dan isya. Rakaat 3 dan 4 salat isya. Nah, ini sudah sepakat semua. Bagaimana kalau kita mengeraskan suara di salat zuhur? Hukumnya makruh. Tetap sah salatnya tapi makruh. Sama orang yang salat maghrib dia pelan. Mungkin khawatir ketahuan bacaannya amburadul, dia pelankan. Ya, hukumnya ya apa? Salatnya sah. Sah. Cuman makruh. Kenapa? Merubah jahar menjadi sir, hukumnya makruh. Tapi sah. Ya. Kemudian wa alal jahar fi sholatil jum'ah wal aidain wa tarawih wal witir akhibaha. Dan sepakat juga para ulama sunnahnya ngeraskan suara dalam sholat Jumat, dua Id, Fitri dan Adha, wa tarawih, sholat tarawih, wal witir akhibaha, dan witir setelah tarawih. Yang sunnah jahar witir setelah tarawih. Kalau witir yang bukan setelah tarawih, kayak yang bukan di luar Ramadan, ini sir, bukan jahar. Ya, kalau witir di luar tarawih itu sir, bukan jahar. Tapi kalau witir setelah tarawih, jahar. Nah, ini sudah sepakat para ulama. Wahada mustahabun, dan masalah ini ulama sepakat sunnah. Keras dan pelan itu sunnah. Lil imam wal munfarid, bagi imam dan yang sholat sendirian. Fima yanfaridu bihi minha, yang dia membacanya sendirian. Wa amal ma'mum, nah ini, adapun makmum, fala yajhar fi syai'in min hada bil ijma', sudah ijma', kesepakatan ulama, tidak boleh mengeraskan sedikit pun dari bacaan-bacaan yang sudah kita sebutkan tadi. Fatihahnya pelan, ini pelan, makmum, ini posisi makmum itu pelan semua. Wa yusanul jahru fi sholati kusufil qamar, disunahkan mengeraskan suara dalam sholat gerhana bulan. Ya, gerhana bulan ini termasuk sunnah muakkad. Ya, itu ada 3 cara. Cara yang pertama paling gampang seperti sholat qobliyah ba'diyah, paling gampang. Ya, susul khusuf rakaat ini lillahi ta'ala, itu biasa. Nah, cara yang kedua dengan setiap rukun 2 berdiri 2 rukuk. Tiap rakaat 2 berdiri 2 rukuk. Berarti Fatihahnya 4 kali. Rukuknya 4 kali. Habis takbir, Fatihah, surat, rukuk. Takbir lagi, bukan sami Allah ya. Takbir lagi, Allahu Akbar, Fatihah, surat, baru rukuk, i'tidal. Takbir rakaat pertama. Nanti berdiri rakaat kedua, Fatihah, surat, rukuk, berdiri, takbir, Fatihah, surat, rukuk, i'tidal, terus selesai. Tambahi khutbah salahnya, 2 khutbah. Khutbahnya kayak sholat Jumat, rukuknya sama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling sempurna, yaitu habis Fatihah pertama baca Al-Baqarah full. Ya, full. Nah, itu hampir 1 jam. Baru kemudian rukuknya ini selama bacaan 100 ayat. Ya, baru kemudian takbir lagi habis Fatihah Ali Imran 200 ayat saja. Baru rukuk 75 ayat, sebanyak 5 ayat. Ya. Kemudian panjang sujud pertama dan kedua. Yang pertama 100, yang kedua 75. Nanti rakaat kedua habis Fatihah surah An-Nisa. Ya, yang hafal-hafal ini. Ya, baru rukuk selama 50 ayat. Kemudian beri lagi Al-Fatihah, baru Al-Maidah. Ya, rukuk 25 ayat. Sujudnya pun sama 50-25. Itu kira-kira 4 jam. 5 jam, 4 jam. Itu pernah diamalkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdul Ahdar, mertuanya Habib Umar bin Hafid, sama mertuanya Habib Zain bin Smith. Pas ke-6 bulan, ayo sekarang kita pakai cara yang paling sempurna. Oh ya, semangat murid-muridnya. Ya. Nah, tengah-tengah rakaat yang pertama ini sudah banyak yang mufarokoh, nggak kuat, bisa sendiri. Ya, tinggal 1 murid di belakang. Pas sujud pertama nggak bangun ini murid sampai subuh. Beliau sendirian sampai selesai. Ya, muridnya ini paling belakang, jangan dilihat yang lain sudah. Oh, saya sendiri yang paling kuat ini.
sujud gak bangun-bangun, tidur dia. Masya Allah. Ya, ini beliau dalam umur segitu kuat sholatnya, ya, kuat. Kayak kaki ini dipaku, kuat. Ya, sehingga wajar orang seperti itu derajatnya tinggi, insyaallah taala. Kemudian wal israr fi salat khusufi syams, dan sunnah melangkan suara dalam salat gerhana matahari. Walaupun istilahnya berjamaah tetap pelan karena siang, ya, nggak ada matahari di malam hari. Kalau siang jelas pelan. Wajhar fi salat istisqa. Nah, dalam istisqa sunnah keras walaupun di pagi hari atau siang hari masyarakatnya, sunnah keras. Yusirru fil janazah, dan untuk sholat jenazah sunnah memelangkan suara idza sholaha fin nahar, kalau melakukannya di siang hari, mulai pagi sampai sore dikerjakannya, maka sunnah pelan. Ya, apa kalau malam? Wakada, demikian juga, tapi khilaf. Kalau malam hari ada beda pendapat. Cuman Imam Nawawi mengatakan yang kuat ini walaupun di malam hari juga sir, ya, ala sahihil mukhtar, pendapat yang sah, yang sahih, yang dipilih oleh ulama. Wala yajhar, dan tidak sunnah mengeraskan suara fi nawafilin nahar, di sunnah-sunnah siang hari, duha, rawatib ini umum, ya, malam apa siang semuanya sir, rawatib. Ghairu ma dzakarna, selain daripada yang sudah disebut seperti id dan istisqa. Id istisqa ini sunnah jahar. Wakhtalafa ashabuna, para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat fi nawafilil lail, pada salat-salat sunnah di malam hari. Faqila la yajhar, ada yang mengatakan tidak dikeraskan, tetap sir. Wakila yajhar, ada pendapat kedua dikeraskan. Wasalis, dan pendapat yang ketiga, wahwal asah, dan ini yang paling kuat, wabihi qata al-qadhi Husain, dan dengan inilah memutuskan Qadhi Husain wal Baghawi, dan Imam Baghawi punya tafsir Ma'alimut Tanzil al-Baghawi, ya. Apa? Yaqra bainal jahri wal israr, tengah-tengah antara keras dan pelan. Ya, apa maksudnya Ustaz? Maksudnya ini umpama Fatihah 2 ayat pelan, ayat 3 keras, nanti pelan lagi, keras lagi, seperti itu caranya. Bukan isinya kayak apa ini, tengah-tengah pelan sama keras, gantian, ya, antara ayat itu gantian, pelan keras. Walau fatathu sholatun bil lail, seumpama dia ketinggalan sholat malam, contoh nggak tahajud atau nggak witir yang biasa dia kerjakan, faqadaha, kemudian dia qadha di siang hari. Ini sudah langsung belum? Faqadaha, kemudian dia qadha itu di siang hari, karena memang sunnah, ya. Barang siapa yang punya istiqomah dalam sholat sunnah, kalau dia ini meninggalkannya, sunnah diqadha. Dzikir pun demikian. Kita punya kebiasaan baca rawih haddad habis maghrib. Pas kita nggak baca karena majelis, baca di isya, ketiduran kita, nggak baca sampai tidur. Baca ketika Anda bangun tahajud, nggak sempat lupa juga baca waktu isyraq, jangan ditinggal, ya. Sebab kalau terbiasa meninggalkan, akhirnya nggak istiqomah. Juga orang yang nggak witir di malam hari, dia suka kebiasaan witir, kerjakan witir di waktu duha, tidak apa-apa, disunahkan mengqadha. Bahkan kita kalau nggak sholat duha di siang hari, kebiasaan sholat duha, waktu full kegiatan sehingga nggak sempat duha, kerjakan waktu qobliyah duhur atau ba'diyah duhur, jangan sampai ditinggal, ya. Istilahnya itu sesuatu yang istiqomah, ditulis ketika Anda mengerjakannya secara istiqomah juga. Apa itu? Kalau lupa diqadha. Nah, ini bagaimana kasusnya kalau dia ketinggalan sholat malam, kemudian dia qadha di siang hari. Dan tadi kan kalau malam tengah-tengah itu antara keras dan pelan, sementara siang hari pelan. Atau kebalikannya, sholat di siang hari, contoh sholat duha, diqadhanya malam hari. Bagaimana? Fahal yu'tabaru fil jahri wal israr waqtal fawat am waqtal qadha?
apakah yang dianggap di dalam mengeraskan atau melangkan suara ini waktu sholatnya apa waktu qodoknya? Waktu sholat berarti kalau witir walaupun di siang hari ya keras. Nah, kalau waktu sholat, kalau waktu qodoknya dilihat siang apa enggak. Gitu. Maka dikatakan fihi wajahan, ada dua pendapat. Adharuhuma, yang paling dohir, yang paling jelas dalilnya, yu'tabaru waqtal qada, yang dianggap waktu mengkodoknya. Bahkan di dalam sholat fardu pun demikian. Kita sholat isya, qodok isya di waktu duha, maka sunnah pelan, bukan sunnah keras. Kenapa? Ngodoknya di siang hari. Kita sholat duhur, ngodoknya di waktu isya, sunnah keras 1-2. Lu kan duhur Ustaz? Iya, karena di malam hari ngodoknya, sunnah keras. Ini yang mu'tamad madhab Syafi'i. Wakila, pendapat yang lemah mengatakan yusir mutlakon, secara mutlak kalau sudah qodok semuanya sirron. Nah ini tapi dhaif, pendapat yang dhaif. Wa'lam, insyaallah kita lanjutkan yang datang. Ada pertanyaan yang sudah kita bahas, silakan tanya. Iya. Jadi yang pertama tadi mengeraskan bacaan. Iya. Nah, jadi keadaan itu tidak merubah kesunahan. Ya, kalau memang untuk mengabarkan makmum akan gerakan itu cukup ketika takbir. Ya, walaupun duhur waktu gelap gini, misalnya hujan deras, tetap sir tanpa dirubah menjadi jahar. Ya, sama seperti orang yang sholat di kapal, kan nggak dengar bacaan kita itu, nggak usah dikeraskan, nggak usah, ya, tetap seperti biasa. Nah, itu. Nah, terus kemudian bagaimana mengulang Fatihah? Hukumnya tidak masalah, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Bahkan kalau kita pas ragu dalam satu ayat, contoh kita baca Fatihah ayat iya karena butuh, contoh kita kayaknya tadi tasdidnya kurang, saya ulangi lagi. Kalau Anda lanjut, ya berarti Anda punya utang iya karena butuh itu dan harus ulang dari awal. Kalau nggak ulang, rokat pertama nggak dapat. Ketika Anda yakin tasdidnya kurang ini, ya, dan ada orang gengsi ke makmum, ini kalau saya ulang berarti saya salah dong. Loh, justru daripada orang sudut sama Anda, ini kayak apa sih, imam sudah bacaan Fatihah ayat ini dia salah, kok lanjut aja. Malah orang ragu makmum ini, udah ulangi, tidak apa-apa. Ketika kita salah di dalam satu ayat, entah itu memanjangkan yang pendek atau mendekkan yang panjang, ulangi ayat itu. Bahkan banyak para sahabat itu mereka kalau sholat sering ulangin ayat. Satu ayat kadang sampai Sayyidina Umar bin Khattab ulangin ayat 1 sampai subuh, satu ayat. Tapi karena tadaburnya ini, bukan karena rupanya Anda tadabur memahami makna ayat ini sampai subuh, dibaca terus itu, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, sama seperti Yasin Fadilah. Karena sebagian orang menganggap ini nambah, bukan. Kan sebenarnya kan Yasin dibaca berapa kali itu? Yasin itu tidak masalah, karena ngulang ayat itu para sahabat banyak ngamalkan, tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Namun, ya, tidak ada masalah. Ya. Mungkin kalau yang pertama itu dia ragu, tambahi lagi biar yang mungkin yang sah yang situ, tidak masalah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adhkar pada pertemuan yang akan datang. Fadilah bin Ashrafin wa